Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang yang kita minta itu ternyata ular. Padahal kita kira ikan. Untung Tuhan tidak kabulkan semua doa kita. Sungguhan. Kita minta sesuatu kalau terlalu dini atau kita nggak ready. Kalau dikasih padahal kelihatannya roti. Itu akan batu ditelan oleh keturunanmu kalau Anda dibuat kaya. Padahal Anda tidak siap dengan kekayaan itu. Nanti bisa-bisa selingkuh juga karena harta. Bisa cerai itu. Anak-anaknya bisa rusak. Belum apa-apa minta kaya raya. Padahal belum punya prinsip untuk mendidik anaknya. Sometimes allow God. Izinkan Tuhan untuk berkata no to your prayer. Karena roti yang Anda kira itu ternyata kalau diberi akan jadi batu. Waktu dimakan belum. Kalau batu bisa disulap jadi roti, itu yang diminta sama setan bukan? Di padang pasir. Jangan salah ya. Roti kalau dipaksa diberikan, masuk ke mulut Anda, ditelan oleh keturunan Anda sampai ke bawah, jadi batu. Lupa burung puyuh? Burung puyuh mereka memaksa untuk minta makan daging. Di padang gurun tidak mau mana? Dimakan kan? Mati berapa itu orang Israel? Itu burung puyuh daging dimakan dengan rakus sampai ke mulutnya keluar dari hidungnya loh. Sampai seserakah itu. Waktu masuk ke dalam jadi kutuk. Saya bersyukur bukan hanya untuk jawaban doa. Saya bersyukur bahkan kadang-kadang saya lebih bersyukur ketika Tuhan tidak jawab doa saya. Andai kata kalau Tuhan jawab doa setiap kita, mungkin sebagian di antara kita hari ini sudah mati. Karena akan ada orang yang mendoakan supaya kamu mati. Aku benci sama orang itu, buat mati aja. Untung Tuhan tidak jawab. Kalau Tuhan jawab semuanya, mungkin di sebagian sini yang sudah saling bergesekan, saling dibentuk satu sama lain, mungkin sudah ada 10% di sini hari ini tidak sepenuh ini. Pada mati karena doa orang lain. Kalau Tuhan harus jawab semua doa, mungkin Anda sudah mati. Ada orang mendoakan supaya Anda celaka. Thank God untuk ketika Tuhan tidak menjawab doa. Tapi karena Tuhan menjawab doa beda dengan harapan saya, tidak akan menjadi penyebab saya tidak datang ke tata Allah. Karena setiap kali saya datang, saya dikoreksi doa saya keluar dari ruang doa saya, tidak dapat jawaban doa yang saya harapkan, tapi saya jadi lebih bijaksana. Tidak ada orang berdoa itu sia-sia, keluar, dia jadi Salomo rohani. Kadang-kadang ketika Tuhan jawab tidak, itu justru saya keluar, dapat berkah yang tidak seperti saya duga. Saya tidak dapat jawaban doa, tapi saya dapat prinsip yang kekal selama-lamanya, menjadi pegangan hidup saya selama-lamanya. I thank God when He answers my prayer. Sometimes I thank Him more when He doesn't answer my prayer. Saya berterima kasih pada Tuhan ketika Dia jawab doa saya. Kadang-kadang saya lebih berterima kasih ketika Dia tidak jawab doa saya. Tapi tentunya saya tidak munafik. Tapi saya juga tentunya paling bersyukur kalau saya dijawab doanya. Siapa juga seperti itu? Siapa yang kepingin Tuhan jawab doanya? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jangan ragu, just come. Just come, datang kepada Tuhan. Amin. Yang terakhir, bukan terakhir khotbah ini, masih kita ayat yang berikutnya. Poin tadi 3, mengapa orang tidak datang itu ada 3 kan? Kedagingan, keraguan, yang ketiga, ketidakberdayaan. Saya tidak tahu apakah itu sebuah kata, pokoknya tulis saja. Ketidakberdayaan, helplessness. Aku tidak mampu. Nah, disinilah masuk saudara seiman. Ada kalanya ya, kita bukan kedagingan, kita tahu kita tidak mampu. Kita bukan ragu, kita tahu Tuhan itu bisa menjawab doa kita dan Tuhan bisa nolong kita. Tapi kita sudah tidak berdaya untuk berdoa. Rasanya sudah gembos kita ini, sudah habis semua energi. Bukan kecewa sama Tuhan juga enggak. Sudah tidak berdaya. Udah lemah, lunglai. Saya selalu bingung antara lemah lunglai dan lemah gemulai. Lemah lunglai, betul ya? Sudah lemah lunglai. Enggak bisa. Siapa suruh hadapi sendiri? Yakobus juga berkata begini, saling berdoalah kamu, kalau perlu saling mengaku dosa supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, itu juga doa komunitas. Disinilah kita perlu buka mulut. Wong Rasul Paulus loh, kurang kuat apa? Dia kurang sakti apa itu? Rasul yang sapu tangannya menyembuhkan. Ini orang tahan banting, kita aja paling cuman begini-begini pencobaan. Dia loh masuk penjara, dia loh kapal karam. Rasul Paulus berapa suratnya coba selidiki dan perhatikan. Di akhir-akhir surat-surat tertentu dia berkata, pray for me. Pernah sekali kan, ketika aku sudah kuat lagi, di kisah Rasul, siapa namanya,
si Lukas yang menulis biografinya. Lalu di situ Paulus mendapat penglihatan dari Tuhan dan berkata, kamu kuatkan hatimu, di sini ada banyak anak-anakku, di kota ini ada banyak saudara seiman. Amazing ya. Sometimes apa yang membuat kita tidak berdoa, hati kita tidak bisa rest, kita tidak berdaya untuk masuk hadirat Allah. Kita rasanya itu berbeban berat, tidak bisa naruh itu. Pikiran itu tidak bisa naruh. Percaya saya, ada kuasa dalam doa teman-temanmu. Di dalam nama Yesus loh ya, jangan doa yang sembarangan. Nanti cari orang pintar, hanya orang bodoh yang cari orang pintar. Makanya orang pintar disebut orang pintar, sebab yang cari adalah orang bodoh. Cari saudara seiman. Ketika Anda tidak berdaya, jujur aja, panggil seseorang, pray for me. Kata pray for me itu permulaan dari victory. Waktu didoakan Anda akan merasakan seperti ada kekuatan baru. Dan itu bukan imanmu, itu iman saudaramu. Mau tahu enggak bank iman itu apa? Doa saudaramu. Itulah bank iman. Prayer bank is the prayer of the saints. Adalah saudara seimanmu. Kadang-kadang yang membuat kita itu tidak datang. Marilah kepada aku semua yang letih lesu. Aku mau datang kepada Tuhan. Aku gak kuat lagi. Dan open up. A simple request will do. Sebuah permintaan sederhana. Bukan minta sama Tuhan. Gak kuat kan? Gak kuat naik ke sorga kakinya itu loh. Kakinya itu udah keram sebelum naik ke sorga kaki rohaninya. Suruh kaki orang lain. Anda pakai lidah aja. A simple request, permintaan. Minta kau akan mendapat kan? Kau akan menerima kan? Minta tolong. Tidak pernah kadaluarsa kata, dua kata itu. Minta tolong. 3 huruf SOS sama saudara seimanmu. Help me, pray for me. Itu powernya. Anda tidak bisa rasa langsung. Setelah didoakan, biasanya ada orang yang suka tanya gini loh. Ngerasa apa? Ngerasa apa? Anda tidak usah terpaksa berkata, aku ngerasa sesuatu kalau tidak ngerasa apa-apa. Dan orang yang tanya gitu ya cari masalah, cari penyakit. Kalau orangnya bilang tidak ngerasa apa-apa, Anda jangan kecewa loh. Saya pernah didoakan orang waktu saya tidak kuat. Saya juga bisa. Setelah didoakan tidak ngerasa apa-apa sih. Tapi tiba-tiba ya, itu kan siang hari. Malamnya, besok paginya itu, saya bangun tuh udah sukacita. Nggak tahu dari mana. Bisa ada kerinduan untuk doa. Ada kekuatan untuk baca firman Allah. Setiap kita pasti mengalami low dalam hidup ini. Setiap kita pasti pernah. Nah, saya bersyukur untuk saudara seiman. Waktu saya tidak berdaya. Tuhan tidak pernah suruh saya fight sendiri dalam pergumulan di dunia ini. Nggak langsung kerasa efeknya. Tapi keesokan harinya. Lalu hari-hari kemudian waktu saya menoleh ke belakang minggu itu. Wow. And then I built an altar to His name. And realized that my life could never be the same. And then the fire of revival came sweeping through my soul. As I touched the holy presence of the Lord. Ini lagu lama lagi. Lagu ini artinya, dan aku membangun kembali mezbahku. Tiba-tiba seperti ada fire of revival. Api kebangunan rohani kembali menyapu jiwaku. Dan itu semua terjadi bukan karena kekuatanku. Tapi karena mezbah bersama itu. Bapak Ibu Saudara, di hari-hari ke depan, ketika Tuhan membawa Anda nanjak itu promosi. Demikian pula pencobaan. Jangan jalan sendiri. Ku mendaki ke Bukit Sion. Harus selalu jalani bersama-sama dan bergandeng tangan. Tahu lagu itu? Tahu lagu itu kan? Orang-orang yang dari Pentakosta kuno kan tahu lagu-lagu itu. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama, ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya. Oh, haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya. Oh, haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Lagu itu lucu kayak sekolah minggu. Tapi maknanya dalam sekali. Don't climb alone. Yesus loh kurang sakti apa? Yesus loh kurang holy apa? Dia the Son of God. Tema Natal kita. Dialah anak Allah. Tapi waktu naik ke atas bukit berubah rupa, dia minta dibarengi sama 2+3. Dia minta dibarengi Petrus, Yohanes, Yakobus, karena mereka kurang ngerti, kurang bisa nge-level, ngajak bicara sama Elia sama Musa. Yesus sedang bicara sesuatu yang berat, yaitu tanggal dan kapan bagaimana dia akan ditinggalkan oleh Bapa. Sebelum dia akan berseru, Eloi, Eloi, lama sabaktani, kenapa engkau meninggalkan aku? Yesus perlu barengan, anak Allah, doa sendirian, murid-muridnya sudah berlayar di perahu terombang-ambingkan, dia jalan lalu tolong mereka gak usah takut, badai dia tidak takut, gelombang dia tidak gentar. Tapi waktu dia di low point, hal-hal yang dia rasa itu salib besarnya, atau salib satu-satunya,
Dia perlu teman, 3 orang barengi waktu di Getsemani juga bawa 3. Mereka gagal menghiburnya. Yesus tetap berpaut pada Bapa. Keringat jadi darah, malaikat diutus untuk kuatkan. Yes, Jesus, not even Jesus was alone. Not even Jesus was alone in this life. In his earthly life. Di hidupnya di dunia, di bumi ini dia tidak sendiri. Di Getsemani 3+1 ada 1 malaikat. Di transfigurasi 3+2. Musa dan Elia, kuatkan dia, nanti Anda akan begini, anak Allah, dirimu akan disiksa begini-begini, bukan paku yang membuat dia gentar, tapi Eloi, Eloi, lama sabachthani. Marilah kepadaku, yang letih lesu. Yesus tahu apa yang Anda butuh, dia sertakan teman-teman di sekelilingmu. Don't walk it all alone. Bahkan Yesus pun bukan berkecualian. Ya, luar biasa. Jadi 3 hal membuat orang tidak datang pada Tuhan. Tidak semua, tidak totalitas. Ragu, daging, ragu, dan tidak berdaya. Kita lanjut lagi ya. Anda diberkati Tuhan, amin. Lanjut lagi. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata kelegaan di situ adalah rest. Nah, anehnya gini loh, kelegaan yang dikatakan ayat 28 itu beda dengan istirahat fisik ya. Kalau istirahat fisik itu tidak berbuat apa-apa, spa, pergi ke Bali, ke pantai dan sebagainya, nyantai. Ternyata istirahat rohani, ketenangan dalam jiwa itu didapat justru lewat cook plus belajar. Tulis ini. Bagaimana hati istirahat ya? Bagaimana hati bisa beristirahat? Titik 2. 1. Cook, pikul cook. 2. Belajar. Kalau ini di dalam ilmu sekolah, anak-anak kita akan protes. Kalau kamu mau istirahat, gimana kalau nanti liburan semester atau kenaikan kelas? Kita belajar, kita pol-polkan les-lesan. Mapa itu bukan istirahat, kita udah sekolah sampai botak ini. Apalagi kalau sekolahnya kurikulumnya bagus ya kan. Waduh pusing aku kalau dikasih les-lesan, aku maunya cuma bermain, main bola, lari-lari, main game dan sebagainya. Ya fisik gitu istirahatnya. Kalau rohani hukumnya beda ya, hukumnya beda. Kalau secara hukum jasmani begini, semakin banyak kau beri, semakin habis yang kau miliki. Kalau di dalam ilmu rohani beda, ya kan? Engkau menabur angin, menuai badai, tuainya lebih besar daripada ditaburkan. Jadi Bapak Ibu Saudara berbeda. Kalau ilmu jasmani begini, siapa tampar pipi kananmu, laporkan polisi. Kalau ilmu rohani bicara tampar pipi kananmu, kasih pipi kiri. Agak beda ya. Istirahat fisik bunyinya begini, spa dan tidak melakukan apa-apa. Atau kalau perlu retire dini atau pensiun awal. Kalau secara rohani, you mau istirahat hati, pikul lakuk yang kupasang. Dan belajarlah dari aku lemah lembut dan rendah hati. Saya jelaskan sekarang, mari kita baca ayat 29, pikul lakuk. Yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Katakan cook. Cook itu apa? Cook itu tidak ada hubungannya dengan cooking. Apalagi cookies. Cook itu ini bahasa saya sendiri. Cook itu adalah purposeful weight. Berat secara sengaja. Ya, purposeful weight. Jadi jangan salah fokus. Kita kadang-kadang kalau di Instagram, ada teman kita post sesuatu, lalu kita salah fokus, yang kita komentari bukan menjadi pusat perhatian itu. Itu anak-anak muda sering katakan, salah fokus nih, salah fokus. Kalau tidak salah ada singkatannya juga ya. Apa itu? Salfok. Aneh-aneh, saya nggak ngerti lah. Salfok, salah fokus. Jangan salah fokus. Cook yang dari Tuhan itu memang disengaja. Tujuannya bukan beratnya. Fokusnya jangan ke beratnya. Fungsinya. Coba ya. Kalau kita bukan petani, makanya kita tidak tahu karena kita hidup di dalam kota besar. Tapi bayangkan kalau ada membajak, itu lembu, membajak, berat di lehernya, cook dipasang, digulu, ya. Lalu di lehernya dipasang gitu dia jalan. Kita kan bisa mengeluh berat-berat, tapi kalau tidak ada cook itu nggak ada beras. Jangan salfok, jangan salah fokus. Cook itu penting untuk menaruh yang namanya garuk. Garuknya tanah itu untuk membuat gembur itu kalau tidak di-cook, dia bisa licin, lalu gimana caranya dia bisa menggaruk tanah menjadi gembur kalau tidak dipatok pada sesuatu yang komit dengan itu.
Kalau tidak diletakkan di sesuatu yang teguh seperti lembu, bahunya lembu. Lalu dia harus tarik, mungkin dia tergores, berdarah. Tapi tujuannya adalah tuaian. Jangan salah fokus ke beratnya. Tapi itu harus menarik alat penggaruk. Bapak, Ibu, Saudara, kalau hati kita mau betul-betul istirahat, Anda harus adopsi beban-beban yang baik dalam hidup ini. Anda dan saya harus terapkan godly responsibility. Harus menerapkan tanggung jawab yang dari Tuhan. Tahu enggak? Karena kita itu merasa tanggung jawab sama hidup orang lain, hati kita bisa istirahat. Daripada orang yang hidup tanpa tujuan, cuman ujungnya hanya jalan-jalan. Saya pernah lihat tidak sedikit orang seperti itu, tapi ya nggak banyak, nggak semua orang seberuntung itu kata dunia. Mereka adalah orang yang nggak happy loh. Saya kasih sedikit bocoran. Biarkan saya jadi jendela dunia Anda sebagai pendeta. Saya kadang-kadang ketemu paling tidak dengan orang-orang pada rata-rata saya ketemu lebih banyak orang, lebih banyak tipe orang maksudnya. Saya kasih satu rahasia bagi setiap orang di sini yang merasa aku mau pensiun dini, setelah itu tidak berbuat apa-apa, cuma mau happy-happy. Tak beritahu, orang-orang seperti ini tidak ada satu pun yang happy. Hatinya tidak rest, badannya yang rest, hatinya kerja terus, penasaran, cari-cari, tidak bahagia. Tapi ketika kita mengadopsi, contohnya saya mengadopsi beban-beban misi. Ketika saya merasa bertanggung jawab pada saudaraku, tidak seperti dosa Kain yang berkata ketika ditegur sama Tuhan, Habil, mana emangnya gua ini penjaga neninya adikku. Tuhan bilang, lah iya. Bertanggung jawab untuk orang lain. Hidup saya juga tidak ada privacy dalam hal ini. Saya nggak bisa sembarangan setelah khotbah lalu saya cuti. Lalu saya pergi kemana, dugem gitu. Nggak mungkin bisa saya. Saya ada beban moral, kecuali dugem yang dimaksud adalah dunia gembala, nah itu saya lakukan. Saya nggak bisa. Give me a break. Kayak merek coklat aja. Give me a break. Aku mau minum-minum di luar sana. Aku mau pesta pora. Aku mau gila-gila di luar sana. Mau peduli apa? Hidupku. Kalau saya hidup gitu saya mulai nggak bahagia. Jadi memang ada restraint. Ada penjara yang harus terjadi. Cook itu penjara bagi lembu. Tapi itu justru membuat hidupnya purposeful. Itu justru membuat hidupnya bertujuan. Itu justru membuat hidupnya bermakna. Ada kepuasan batin. Bagi orang-orang yang mau pensiun dini dan happy ya. Bapak, Ibu, Saudara, pensiun boleh dari posisi maksudnya. Tapi fungsimu tidak bisa diganti sebab Anda tetap harus berbuah bagi kerajaan Allah. Cook adalah purposeful weight. By purpose choose your weight. Pilih berat apa yang harus Anda terapkan dalam hati dan hidupmu. Dan Anda tidak boleh keberatan. Itu berat yang memang dengan tujuan. Kadang-kadang saya mikir ya, kenapa suami istri kalau bisa, tidak semua orang dikasih, memang saya ngerti belum dikasih keturunan. Kadang-kadang saya mikir ya, kenapa kita ini kalau sudah menikah kok kepingin punya anak? Saya ngomong dulu dari sisi orang-orang dunia ya, sekarang sudah mulai populer view-view seperti ini. Cari masalah apa? Saya punya kenal satu orang, mungkin orang Indonesia jauh lebih kolot, lebih baik begini sih. Saya lebih suka budaya timur dalam hal ini. Saya kenal satu orang yang tidak mau punya, nggak mau. Bisa loh, nggak mau punya anak. Kenapa? Dia pesimis sekali sama anak kecil. Kata-kata yang keluar semuanya itu kata-kata yang negatif. Kalau punya anak itu gini-gini gitu. Karena saya mikir ya, kalau secara duniawi, iya ya. Punya anak itu kan orang dulu bilang banyak rezeki. Tapi buktinya banyak orang punya anak yang enggak kaya-kaya. Nggak tentu sih. Why? Why you bring this trouble into your life? Beberapa orang percaya, justru punya anak, sekalipun anak itu bayar harga, papa mamanya yang bayar harga, membuat pernikahan mereka jauh lebih bermakna. You choose your weight. Anak Anda yang pertama keluar, berapa weightnya? 3,1 kilo? You choose your weight. Bukan berat badan. Mulai hari itu 31 kilo, sebentar lagi dia 31 kilo. Lalu setelah itu dia akan kiloan di hatimu. Punya berapa kilo pun emas akan keluar untuk dia. You choose your weight. Tapi saya beritahu, saya punya 3 berat ini. Ini golongan si berat dalam hidup kami.
namanya Vanessa, Warren, dan Jeremy. But we never regret, kita tidak pernah menyesal telah mengadopsi si berat 3 ini dalam kehidupan kami. Ini maksudnya bukan berat badan ya, ini pas ini anak saya ada yang nanti ada yang live streaming langsung nanti, kan anak saya tidak semua cowok, cewek dibilang berat kan mungkin bisa salah paham. Maksudnya Daddy adalah bukan berat badan. I never regret being your pastor. It gives me purpose in my life. Kalau saya bukan pastor hari ini, mungkin saya di luar sana sudah berantem sama orang. Sekarang saya mau berantem sama orang, baru marah. Kok Philip? Nggak jadi. Ngerti maksud saya Bapak Ibu Saudara? Choose your weight. Jadi asyir tuh weight loh. Orang dunia gampang tuding, memang notabene mereka nggak suka sama orang Kristen. Cari-cari salah. Asyir kok gini. Choose your weight. Bapak Ibu Saudara, pikul kuk baru hatimu istirahat. Yang terakhir, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Belajar, jadikan Yesus guru. Jangan cuma jadikan dia Tuhan. Nanti asal ngomong kita. Jadikan dia guru. Guru ngasih PR. Guru ngasih ulangan. Guru harus didengar di pelajaran. Guru itu lebih banyak spend waktu loh. Kadang-kadang lebih banyak spend waktu dari orang tua kalau kita katakan tinggal di Jakarta. Ya, guru itu kita harus spend waktu dengan Tuhan. Jadi belajarlah sama aku. Jadi untuk kita itu bisa hatinya istirahat betul-betul, kita harus berguru sama Yesus. Jadi terus belajar firman, belajar dari pengalaman. Tapi kabar baiknya Tuhan itu bukan guru yang angker. Tuhan Yesus itu guru yang lemah lembut dan rendah hati. Tuhan tidak menuntut kita sempurna. Oke? Tapi Tuhan jadi sempurna untuk ngajari kita. Jadi kita itu punya guru yang tidak angker. Siapa di sini waktu sekolah pernah punya guru yang angker? Saya pernah. Ya. Pernah punya guru angker. Tuhan tidak gitu. Tuhan udah ngomong dari awalnya, kamu kalau mau istirahat, gini caranya, bukan terus liburan. Itu istirahat fisik. Istirahat hati itu kamu harus berguru sama aku. Aku akan ajari my way. Aku akan ajari cara-caraku, jalan-jalanku sama kamu. Kalau dulu kamu itu asal aja, disakiti, nyakiti. Kalau kamu itu asal saja, hidup itu seenak diri sendiri. Sekarang kalau kamu berguru sama aku, ya PR-nya dari aku. Pelajaran dari aku, tidak bisa gitu lagi. Lah Tuhan, katanya aku disuruh istirahat, malah dikasih PR gimana? Enggak, PR-ku itu istirahat. PR-ku itu ringan dan enak. Memang berat waktu dilakukan, tapi itu akan mengembangkan manusia rohmu, sehingga suatu hari kamu kuat terhadap persoalan apapun yang kamu hadapi. Ujungnya kamu yang damai sejahtera. Yang diuntungkan sama pelajaran bukan gurunya. Yang diuntungkan adalah murid-muridnya yang nanti wisuda. Tuhan bilang gini, belajar dari aku. Aku tidak akan marah sama kamu kalau kamu salah. Asal kamu janji untuk terus belajar dari firman, dari pengalaman, dan dari kesalahan. Saya cuma punya satu covenant perjanjian dengan Tuhan. Ngikut Tuhan itu saya 27 tahun. Tiap hari masuk kelas sama Yesus. Every day of my life is a classroom. Saya selalu belajar firman dari Tuhan itu pertama-tama. Belajar dari pengalaman. Dan juga belajar dari kesalahan. Jarang, terus terang ya. Saya bukan ngomong gini ini asal kerasa-kerasaan, enggak, tapi saya kan punya pengalaman dengan Tuhan. 27 tahun ini, saya merasa yang sungguh-sungguh terbukti kayaknya, ya, bahwa Tuhan pernah marah sama saya. Itu cuma sekali, tahun 94. 27 tahun ini saya tidak kurang salah. Tuhan tidak pernah marah. Tuhan itu, saya kasih kesaksian pribadi bukan dari bahasa teologi. Dia lemah lembut rendah hati itu, I stand up, saya berdiri dan jadi witness-nya Tuhan. Saya jadi saksinya Tuhan. 27 tahun, saya belum lama dibanding beberapa orang di sini. Saya ikut Tuhan. Tidak sedikit membuat kebodohan. 27 years. He was angry with me just once. Tahun 94. He's a good God. Dia cuma marah sekali. Itu pun diteguhkan oleh seorang nabi, itu pun cuma 24 jam, keesokan harinya saya disapa lagi. Itu pun waktu marah saya dikasih firman. Tuhan itu tidak pernah menghajar tanpa mengajar, karena ada kata ajar dalam hajar. Ini terjemahkan kasihan ini ke Inggris, gimana caranya. Tapi ngerti maksud saya. My God was never angry.
Saya dikasih Yesaya 54 mulai hari ini, seperti Nuh, aku tidak akan marah lagi, murka lagi dengan kamu. Ada ceritanya lah, panjang lah, gak ada waktu. Kenapa Tuhan marah sama saya itu, saya dulu itu bebal banget tahun 94 itu. Wah bebal. Saya sendiri kalau mikir kadang-kadang, Tuhan mau masukkan diri sendiri ke neraka. Tapi Tuhan sudah tebus saya, gak bisa. Only once. Seringkali kalau saya merasa Tuhan marah, setiap kali masuk hadirat Allah, berujung saya cengeng dan nangis terharu-haru, terseduh-seduh karena saya rasa kasihnya. Berkali-kali kalau saya kira Tuhan marah itu saya salah sangka. Kalau itu sih berkali-kali. Saya 27 tahun mungkin 2.700 kali saya kira Tuhan itu angry. Terus saya masuk hadirat Allah, enggak tuh. Betapa indahnya sampai saya nyanyi, ku ingin tetap di sini. Menikmati bait-Mu. Ketika sekalipun saya salah. Cuman sekali yang terbukti itu pun diteguhkan sama orang dan dapat firman. Yaitu tahun 94. Aku lemah lembut dan rendah hati. Please bergurulah sama Tuhan Yesus. Saya beritahu, dia guru paling bijak. Dia bukan S3. Dia di atas semua, tidak ada satupun yang sama dengan liganya. Dia maha guru. Dan dia bukan guru angker. He will teach you how to forgive, how to give, gimana hidup dalam kekudusan, gimana untuk bersyukur, gimana untuk kuat, gimana untuk tabah, gimana untuk tidak mengeluh, gimana kapan untuk menyerang, kapan untuk bertahan, kapan untuk membangun, kapan untuk meruntuhkan. Dia akan ajari satu persatu, step by step, tidak bisa langsung diborong sekaligus. Ikut Yesus. Saya janji kalau Anda ikut Yesus, hidupmu akan enak dan ringan. Katakan amin. Saya ceritakan sedikit lagi, kenapa hidup itu enak dan ringan. Ayat 30 kita baca, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mau tahu enggak? Bukan berarti beban hidup kita jadi ringan. Waktu kita ikut Yesus berguru dengan dia, kita yang jadi kuat. Yakobus pasal 1 berkata, anggaplah sebagai kebahagiaan. Kalau kamu jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Karena ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu membuatmu utuh, sempurna, tidak kekurangan apa-apa. Saya beritahu, bukan bebannya jadi ringan, roh kita jadi kuat. Kadang-kadang saya menoleh ke belakang karena berguru dengan Yesus. Tahun lalu aja nggak usah jauh-jauh. Tahun lalu dengan tahun ini, hal-hal yang membuat saya resah tahun lalu. Sekarang, bukan meremehkannya. Saya merasa itu hanya cubitan tak berarti. Barusan tahun lalu itu yang merupakan uppercut dalam hidup saya. Now it's just seperti cubitan. Sorry, ini bukan mendiskriminasi. Seperti cubitan wanita. Tidak. Oh, belum tahu ya kalau yang dicubit yang kecil gitu sakitnya setengah mati. Ya salah, saya salah ilustrasi. Seperti gigitan. Saya pernah dicubit sama teman saya dulu yang perempuan waktu di kelas. Aduh, sakitnya itu traumanya 20 tahun. Jangan meremehkan perempuan. Tahun lalu, apa yang saya rasa seperti uppercut, boom. Sekarang cuma seperti tamparan biasa. Cuman seperti, paling tidak, nggak usah besar-besar, cuman seperti jab aja. Jab, nggak ada artinya. I don't think bebannya jadi lighter. I think I become stronger. Bukan karena bebannya jadi ringan, kitanya jadi kuat. Makanya hidup jadi lebih enak. Karena hati orang yang kuat, hati orang yang penuh dengan Tuhan, lebih bisa menikmati janji-janji Tuhan. Saya harap hidup Anda juga akan menjadi bahagia. Demikian, kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan, terimalah berkat dari Allah Bapamu di sorga. Kasih karunia dari Yesus Kristus tercinta. Urapan dari Roh Kudus. Melayani, mengurapimu, menyertaimu dari sekarang sampai Maranatha. Rest, oh my soul, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. God bless you.